bersama saya, Dian Safira Reviana, yang akan menyampaikan tentang topik menarik yang kami rangkum untuk mengabarkan berita terkini, yaitu tentang COVID-19 atau virus corona. Seluruh dunia menghadapi dampak serius dari penyebaran virus corona. Indonesia adalah salah satu negara yang terkena dari dampak virus corona. Banyaknya orang yang terkena virus ini membuat seluruh negara waspada dengan perkembangan virus yang bias dibilang cukup pesat ini. Banyaknya orang yang tertular, yang tidak sedikit yang meninggal akibat virus ini. Membuat setiap orang seharusnya mulai mencegah penyebarannya. Namun, apakah kita sudah sedia dalam menghadapi penyebaran virus ini? Jadi, di negara kita ini sudah banyak sekali yang terjangkit COVID-19 dari kalangan muda hingga tua. Kita tidak boleh panik dalam keadaan seperti ini. Kita harus mentaati peraturan pemerintah yang ada. Di sini saya dibantu oleh teman-teman saya untuk menyampaikan topik berita tentang COVID-19. Nanti teman-teman saya akan menjelaskan apa itu virus corona dan apa gejala dari virus corona itu sendiri, dan bagaimana pencegahan dari virus corona, dan apa penyebab virus corona itu. Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elsa Febiola Rita. Saya akan menjelaskan tentang virus corona. Virus corona adalah virus yang dapat menyerang sistem pernapasan. Virus ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. SARS-CoV-2 atau lebih dikenal dengan virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang dapat menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik itu bayi, anak-anak, orang dewasa, ibu hamil, lansia, maupun ibu menyusui. Infeksi ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah di Cina dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, virus corona bersifat zoonosis, artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Pada hewan, virus corona dapat menyebabkan diare, seperti pada sapi dan babi, serta penyakit pernapasan atas pada ayam. Sementara pada manusia, virus dapat menyebabkan infeksi pernapasan ringan hingga pernapasan yang lebih berat. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, MERS, dan SARS. Virus corona pertama yang menginfeksi manusia diidentifikasi pada pertengahan tahun 1960-an. Nama virus corona sendiri berasal dari bentuk paku atau duri seperti mahkota di permukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Oktaviani. Saya dari ruangan A555. Saya di sini akan membawakan sebuah isu tentang virus corona. Indonesia masih bergelut melawan virus corona hingga saat ini, sama dengan negara lain di dunia. Jumlah kasus virus corona terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tak sedikit ada yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19 dengan gejala mirip flu. Latar belakang virus corona atau COVID-19, kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember tahun 2019.
Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, seperti ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona atau COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam kesehatan hewan, tapi beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru-paru. Sebelum COVID-19 mewabah, dunia sempat heboh dengan SARS dan MERS yang juga berkaitan dengan virus corona. Dengan latar belakang tersebut, virus corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama-sama mirip flu, virus corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Pandemi atau epidemi global mengindikasikan infeksi COVID-19 yang sangat cepat hingga hampir tak ada negara atau wilayah di dunia yang absen dari virus corona. Peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat hingga butuh penanganan secepatnya. Sayangnya, hingga kini belum ada obat yang spesifik untuk menangani kasus infeksi virus corona atau COVID-19. WHO menyatakan saat ini, Eropa telah menjadi pusat pandemi virus corona secara global. Eropa memiliki lebih dari banyak kasus dan kematian akibat COVID-19 dibanding Cina. Jumlah total kasus virus corona menurut WHO kini lebih dari 136.000 di sedikit 123 negara dan wilayah. Dari jumlah tersebut, nyaris 81.000 kasus ada di wilayah Cina daratan. Italia yang merupakan negara Eropa yang terdampak virus corona terparah kini tercatat memiliki lebih dari 100 atau 15.000 kasus. Begitu. Nama saya Ceri Sakara. Dari apa yang teman-teman saya sampaikan tadi, saya akan memberikan saran bagaimana cara untuk menghindari virus corona agar kita tidak tertular, yaitu dengan menggunakan masker jika sedang merasa tidak sehat atau sedang sakit. Selalu sedia hand sanitizer dan sering-sering mencuci tangan. Mengkonsumsi makanan yang sehat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Melakukan olahraga ringan di rumah. Sering berjemur di pagi hari. Hindari memegang area wajah dan hindari kontak fisik dahulu. Hindari untuk tidak berada di kerumunan orang banyak dan menjaga jarak sekitar 1 meter dari orang lain. Jika merasa tidak enak badan atau sedang sakit, segera periksa ke dokter. Selalu ikuti arahan dari pemerintah dan jangan keluar jika memang tidak terlalu penting. Jika sedang bersin atau batuk, lebih baik jika ditutup atau bisa dengan menggunakan siku dalam seperti ini sehingga orang lain tidak tertular. Rajin-rajin untuk menjaga kebersihan lingkungan juga agar tubuh kita tidak mudah terserang penyakit. Jaga kesehatan semua, stay safe di rumah. Jangan keluar-keluar dulu. Lebih baik di rumah daripada nanti kita ikut sakit. Stay safe semuanya. Hai, video ini dibuat untuk kalian yang masih ngeremehin virus corona, masih suka keluar rumah tanpa ada kebutuhan, belum sadar betul akan bahayanya virus ini, dan masih bodo amat sama tenaga medis yang sedang berjuang di luar sana. Video ini buat kalian. Pernah gak sih kita berpikir bahwa di akhir-akhir ini, dampak dari tindakan kecil kita bisa berakibat fatal untuk orang lain, bahkan bisa membunuh orang-orang yang kita sayangi. Contohnya gini, kita keluar rumah dalam keadaan negatif corona, kemudian keluar buat ketemu teman-teman kita yang ternyata positif corona, cuman dia gak nyadar, istilahnya carrier, bersentuhan, bercanda, dan gak peduli sama social distancing.
kamu kejangkit virus tersebut, pulang dalam keadaan positif corona, dan akhirnya yang terjangkit adalah keluarga dan yang paling berisiko adalah orang tua. Dari sini, tindakan kamu keluar rumah tanpa keperluan mendesak, tanpa pengaman sama sekali itu udah berakibat fatal, dan dampaknya nggak cuma sampai di sini. Teman-teman, semakin banyak orang yang terjangkit, otomatis semakin banyak juga orang yang butuh penanganan. Berarti semakin banyak tenaga medis yang dibutuhkan. Di sini, masalah lain mulai bermunculan, keterbatasan APD, keterbatasan alat-alat medis, keterbatasan dokter dan tenaga keperawatan. Apakah ini hal yang sepele jika Mekah, Madinah saja ditutup, Vatikan ditutup, tempat-tempat ibadah ditutup, sekolah-sekolah diliburkan? Sementara kita masih saja pergi keluar tanpa ada kebutuhan, pergi ke mall, jalan-jalan, kumpul-kumpul tidak berguna, pesta ketawa ketiwi tanpa ada rasa peduli untuk diri sendiri ataupun orang lain. Ketahuilah, jika orang kesayangan kita terkena COVID-19, itulah saat terakhir kita bersamanya. Karena selepas dibawa ke ICU, kita tidak dapat lagi melihatnya. Dan jika meninggal dunia, kita tidak diizinkan untuk menyentuh jasadnya. Jenazah tidak dimandikan, pakaian akan ditanamkan bersama jasadnya. Teman-teman, dengan kita tetap di rumah aja dan melakukan social distancing, kita udah ikut andil dalam memperlambat persebaran virus corona, agar memberi ruang bagi tenaga medis untuk menangani pasien secara optimal. Dan kita juga udah bantu mengurangi jumlah korban yang akan terus bertambah. Cukup dengan di rumah aja, kita udah menolong banyak orang. Ayo, mulai hari ini kita ikuti himbauan pemerintah dan petugas setempat. Mereka tahu yang terbaik untuk kita. Dan terima kasih untuk kalian yang udah berusaha buat tetap di rumah aja. Dan buat kalian yang emang harus kerja di luar demi mencari nafkah buat keluarga di rumah, tetap waspada, terus jaga kesehatan dan social distancing. Semuanya harus dimulai dari diri sendiri, mulai dari kamu, mulai mengajak kanan kiri kamu, kerabat, orang tua, keluarga, hingga teman, agar lebih peduli dan teredukasi. Ayo kompak, memulai kekompakan dengan membagikan konten ini agar semakin banyak yang peduli. Perkenalkan, nama saya Fania Prianti dari ruang A555 dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan kalimat penutup dari berita yang kami angkat, yaitu tentang virus COVID-19. Sekian berita COVID-19 yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga musibah virus COVID-19 mereda dan dapat musnah, sehingga kehidupan bekerja seperti biasanya cepat berlangsung dan perekonomian negara pun dapat membaik dan aktivitas berjalan seperti biasanya, seperti aktivitas perkuliahan, pekerjaan, dan transportasi umum. Sekian yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam tutur kata. Saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.